Salam sejahtera warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Pada abad ke-7 ada sebuah negara yang disusupi oleh Agamaksa. Sebut saja sebuah negara atau sebuah negeri bernama Negeri WKWK. Kenapa disebut dengan Negeri WKWK? Karena kebiasaan warganya menuliskan emok ketawa dengan WKWK. Awalnya Negeri WKWK ini nggak curiga dengan masuknya Agamaksa ke negeri WKWK ini. Mereka nggak curiga. Mereka tidak ada pikiran negatif. Mereka berpikir bahwa mungkin ya Agamaksa ini adalah agama yang sangat toleransi, sama seperti agama yang ada di negeri WKWK ini. Ya mungkin sama aja, mungkin ini lebih baik daripada agama yang ada di negeri WKWK. Mereka tak curiga Agamaksa ini sebenarnya bukan agama, tapi negara berkedok agama. Sekali lagi saya katakan, Agamaksa ini ya pada sebenarnya, pada hakikatnya negara berkedok agama, politik berkedok agama. Jadi kenapa Agamaksa ini disebut sebagai negara berkedok agama? Karena apa? Karena dalam Agamaksa ini ya, kalau boleh jujur, mereka lebih memilih yang seiman daripada senegara. Jadi mereka menganggap ya, umat daripada Agamaksa ini menganggap bahwa yang seimanlah yang senegara mereka, bukan yang beda iman. Lengkap nggak kira-kira bedanya? Jadi kalau Agamaksa ini masuk ke suatu negara, maka Agamaksa ini seperti mendirikan negara dalam negara. Kenapa? Karena mereka lebih memilih yang seiman daripada senegara. Jadi kalau beda agama dengan mereka, mereka menganggap bahwa oh, itu bukan satu negara kita. Padahal masih satu negara. Padahal masih satu bingkai. Padahal masih satu bendera. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa mereka menganggap bahwa yang beda agama dengan mereka itu bukan satu negara? Kenapa? Karena Agamaksa ini punya hukum sendiri, punya bendera sendiri, punya aturan sendiri. Jadi kalau Agamaksa ini masuk ke suatu negara, maka dia akan punya cita-cita mendirikan negara tersebut menjadi negara agama. Negara agama yang berlandaskan negara Agamaksa. Karena apa? Karena agama ini punya hukum sendiri. Jadi jarang-jarang loh agama seperti ini. Punya hukum sendiri, punya negara sendiri, punya bendera sendiri, punya aturan sendiri, dan mereka lebih memilih yang seiman daripada senegara. Makanya Agamaksa ini dijuluki oleh para ahli, para peneliti sebagai negara berkedok agama, alias partai politik berkedok agama. Masyarakat WKWK dulu tidak punya kecurigaan ya, tidak punya informasi yang lengkap terhadap Agamaksa ini. Mereka nggak berpikir bahwa Agamaksa ini sepaket dengan benderanya, sepaket dengan aturannya sendiri. Sehingga Agamaksa ini seringkali berbenturan dengan budaya lokal. Namun saat itu, pada saat baru masuk Agamaksa ini ke negeri WKWK, saat itu kan masih minoritas. Mereka tidak terlalu menunjukkan. Mereka hanya menunjukkan yang baik-baiknya saja. Apa itu? Seperti teknik marketing. Ya, mereka menggunakan marketing yang sangat-sangat wah. Apa itu marketingnya? Mereka mengatakan, jika lu punya dosa sebesar gunung, lu punya kesalahan sebesar lautan, sebesar samudra dan lain sebagainya, maka dosa lo auto dihapuskan kalau masuk ke Agamaksa. Surga jaminan kalau lu masuk ke Agamaksa. Padahal kalau boleh jujur, ada kok dosa yang tidak bisa dihapuskan. Cuman untuk meraih simpati, untuk meraih umat, Agamaksa ini zaman dulu menghalalkan berbagai cara. Mereka menggunakan teknik-teknik seperti ini, teknik marketing dari angin-angin surga. Kalau lu punya masa lalu yang suram, lu punya dosa yang suram masa lalu, dosa lo hapus otomatis kalau masuk ke agama kita. Jadi teknik marketing seperti ini sangat efektif di Konoha saat itu. Karena apa? Karena keterbatasan
ilmu pengetahuan, ya, filsafat, logika, mereka masih bisa terkecoh dengan marketing yang berbau angin-angin surga, sehingga mereka terperdaya. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, ya, kalau kita berpikir secara logika, Tuhan tidak beragama, manusialah yang beragama. Agama tidak menjamin orang masuk surga. Kalau saya mengatakan seperti ini, siapa yang bisa bantah coba? Emang Tuhan punya agama? Saya juga mau ikut kalau Tuhan itu punya agama. Tuhan tidak beragama, manusialah yang beragama. Secara antropologi, agama itu diciptakan oleh manusia. Secara antropologi, ya, kalau boleh jujur, ya, jujur dari hati saya yang paling dalam, agama itu diciptakan oleh manusia. Kenapa saya mengatakan bahwa agama itu diciptakan oleh manusia? Karena apa? Karena banyak data-datanya yang salah. Mungkin di zaman dulu, di abad ke-7, abad pertama, atau sebelum Masehi, agama ini tidak terlalu dipertanyakan. Karena apa? Karena zaman itu belum ada yang namanya teknologi, belum ada yang namanya penelitian tentang DNA manusia. Apakah DNA manusia itu berhubungan dengan tanah, dengan batu, dengan apa segala macam. Jadi saat itu tidak semasif sekarang ini, ya, teknologi, sehingga agama-agama yang berideologi seperti agama Aksa ini tidak dipertanyakan. Namun sekarang ini agama Aksa ini dipertanyakan dan harus sesuai dengan sains. Jadi kalau kita mempertanyakan, berdebat dengan umat daripada agama Aksa ini, mereka akan mengatakan kita sesat, kafir. Ya, mereka akan berpikir menghancurkan agamanya dari dalam. Padahal kita cuma bertanya, pengen tahu saja. Namun, ya, yang tidak disadari oleh masyarakat WKWK zaman dulu, mereka tidak berpikir secara rasional, mereka tidak berpikir secara logika. Masa iya kita punya banyak dosa, masuk ke agama tertentu, dosanya bisa kehapus? Jadi mereka tidak berpikir bahwa ini semacam investasi bodong, ya. Ini semacam trik marketing biar mereka dapat umat yang banyak, dan mereka saat itu terperdaya, ya. Padahal kalau boleh jujur, agama tidak menjamin orang masuk surga. Gimana mau agama menjamin masuk surga kalau agama itu ciptaan manusia? Coba saya nanya yang nonton video ini, bagaimana mungkin agama menjamin orang masuk surga kalau agama itu ciptaan manusia? Ya, ada sekitar 4.000 agama di dunia ini. Emang Tuhan segabut itu menciptakan 4.000 agama di dunia ini? Ya kan? Sungguh tidak masuk akal. Kalaupun Tuhan itu ada, Tuhan tidak mungkin rasis. Ya, Tuhan hanya memasukkan agama tertentu ke surganya. Sungguh tidak masuk akal. Kalau Tuhan itu rasis, itu bukan Tuhan. Itu adalah Tuhan yang menciptakan manusia. Karena Tuhan itu ada dua. Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang diciptakan manusia. Jangan-jangan yang kita sembah selama ini, yang kita agung-agungkan selama ini adalah Tuhan yang kita ciptakan, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia. Biasanya ciri-ciri Tuhan yang menciptakan manusia itu adalah Tuhannya pecemburu, ya, Tuhannya ngambekan, ya, Tuhannya maha murka, maha menghukum, dan lain sebagainya. Pokoknya ribet dah, ya, kalau berhubungan dengan agama Aksa ini. Kenapa? Karena agama Aksa ini akan mengatakan kalau lu masuk ke agama kita, lu masuk surga. Padahal yang mengatakan itu juga belum tentu masuk surga, kan? Yang ngajak masuk ke agama Aksa juga belum tentu masuk surga. Bagaimana mungkin dia menjamin seseorang itu masuk surga? Kalau boleh jujur lagi, ya, dan ini akan puyeng, ya, yang nonton video ini mungkin akan puyeng kalau saya membongkar fakta ini. Apa itu? Surga juga belum pasti. Tidak ada yang bisa Sherlock surga. Dari miliaran orang yang meninggal di dunia ini, nggak ada satupun yang bisa Sherlock surga. Nggak ada. Saya tidak mengatakan bahwa surga itu tidak ada, ya, tapi tidak pasti. Bagaimana mungkin kita menjanjikan sesuatu hal yang tidak pasti? Coba mari kita berpikir secara rasional. Tapi pemikiran-pemikiran seperti ini, zaman dulu masyarakat WKWK atau negeri WKWK tidak paham. Karena zaman itu minimnya informasi, ya, orang yang belajar filsafat juga masih sangat sedikit, orang yang ngerti tentang logika juga tidak begitu banyak, orang yang mengerti tentang ilmu antropologi juga tidak
ada, sehingga ya mereka menelan bulat-bulat apa yang dipromosikan daripada umat daripada agama Maksa ini. Masuknya agama Maksa ke negeri WKWK ini yang jarang disadari oleh masyarakat WKWK sekarang ini, ternyata agama Maksa ini masuk ke negeri WKWK dulunya minoritas, dan mereka semakin lama semakin banyak umatnya. Karena apa? Karena ada faktor-faktor lain selain mereka menggunakan cara-cara yang seperti misalnya memprospek lah ya, diprospek satu persatu, disuruh masuk ke agamanya. Ada cara lain, yaitu perkawinan, menggunakan perkawinan, diplomasi, pakai orang dalam, menggunakan adat budaya, mendekatkan diri dengan penguasa kerajaan saat itu, saat zamannya era negeri WKWK. Mereka mendekatkan diri dengan kerajaan, bahkan mereka menjadi salah satu penasehat raja saat itu, dan dengan mudahnya mereka memberikan masukan-masukan yang berbau agama Maksa terhadap raja saat itu, dan raja pun saat itu terperdaya karena apa? Karena persoalan apem dan burung perkutut ya. Jadi pengaruh daripada perkawinan juga, yaitu apem dan burung perkutut, karena tidak bisa menahan diri ya dengan dunia perapeman ya, dengan dunia burung perkutut sudah meronta-ronta, maka raja saat itu terperdaya dan masuk juga ke perangkap agama Maksa ini tanpa memikirkan apakah agama Maksa ini sumbernya jelas, apakah agama Maksa ini sebuah negara yang berkedok agama. Mereka tidak memikirkan itu, bodoh amat, yang penting mereka terpuaskan kesakniannya. Sebenarnya jati diri daripada negeri WKWK ini sangat berbudi pekerti luhur ya, masih kerasa sampai sekarang, tapi sangat sedikit ya, sudah mulai kekikis, bukan mulai lagi, tapi sudah banyak terkikisnya gitu ya. Agama di negeri WKWK ini sebelumnya mengajarkan yang namanya berbudi pekerti luhur ya, menghargai, toleransi. Bahkan saking toleransinya mereka terpinggirkan sekarang ini ya. Dengan adanya agama Maksa ini, maka perlahan-lahan jati diri, yaitu jati diri dari masyarakat agama Maksa ini perlahan-lahan luntur. Karena apa? Karena terkikis oleh ideologi agama Maksa. Terkikis sedikit demi sedikit, terkikis dari kecil ya, sudah diajarkan tentang ideologi daripada agama Maksa ini, maka ya semakin sedikit makin terkikis budi pekerti daripada masyarakat agama Maksa ini, terutama anak-anak muda. Ideologi agama Maksa yang sangat barbar ini akhirnya tergantikan yang dulunya masyarakat WKWK ini berbudi pekerti luhur, orangnya sangat welcome gitu, sangat baik ya, toleransi dan sebagainya, tergantikan jati dirinya. Berkat apa? Berkat daripada kena prospek dari agama Maksa ini, berkat dari ideologi daripada agama Maksa ini. Ideologi daripada agama Maksa ini sebenarnya, kalau boleh jujur, adalah ideologi yang sangat barbar. Terbukti negara WKWK di zaman sekarang salah satu netizen paling barbar sedunia. Ini ada korelasinya. Jadi secara tidak langsung ideologi bangsa negeri WKWK ini sudah terkikis, yaitu ideologi yang berbudi pekerti. Sekarang sudah enggak lagi. Rata-rata masyarakat WKWK adalah masyarakat yang barbar, terutama di medsos. Nggak percaya? Nanti lihat kolom komentar di video ini. Sebenarnya anak muda di negeri WKWK ini juga tidak terlalu paham betul bahwa agama Maksa ini punya cita-cita mulia, yaitu CCM. Mereka tidak mengerti itu. Mereka hanya mengerti dari kecil, mereka disusupi oleh doktrin-doktrin, dogma-dogma bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, kita akan auto masuk surga. Dan ini yang ada di doktrin kepala anak-anak muda di negeri Konoha, sehingga mereka tidak punya kesempatan belajar apakah agama Maksa ini benar-benar agama atau negara. Padahal sejatinya agama Maksa ini adalah negara ya,
yang punya cita-cita mulia, yaitu menciptakan negara di dalam negara. Seiring berjalannya waktu, ya, agama Aksa ini sudah menjadi sangat populer di negeri WKWK. Bahkan pejabat-pejabatnya, bahkan agama Aksa ini sudah mendekati mayoritas, ya sudah bisa dikatakan jadi mayoritas. Ya, seiring berjalannya waktu, petinggi-petinggi pemuka agama Aksa ini mempropagandakan bahwa negara kafir itu jahat, negara kafir itu harus dimusnahkan, ya harus disingkirkan dari negeri WKWK dan lain sebagainya, dipropaganda. Padahal mereka tidak sadar mereka pakai produk kafir, ya mereka pakai baju kafir, bahkan benang dan mesin jahit mereka bergantung pada kafir. Jadi segitu munafiknya pemuka-pemuka agama Aksa yang ada di Konoha. Enggak semuanya tapi rata-rata mereka munafik. Kenapa mereka sengaja mempropagandakan kafir itu jahat? Ya itu tujuannya, cita-cita mulia, yaitu mendirikan negara agama di negeri WKWK. Itu tujuan mereka, biar mereka berkuasa. Itu sebenarnya tujuan mereka. Mereka sebenarnya haus akan kekuasaan, tapi menggunakan apa? Menggunakan dalil-dalil agama, yaitu agama Aksa. Tapi kalau boleh jujur, kalau misalnya ada pemuka agama di negeri WKWK yang mengatakan bahwa kafir itu jahat, kafir itu mereka akan selalu curiga pada Anda, akan menjahati Anda. Padahal nggak gitu juga, nggak gitu-gitu amat. Tuh lihat Jepang, tuh lihat Norwegia, Finlandia, Swiss, bahkan negara yang paling jujur di dunia itu bukan agama mayoritas agama Aksa. Nggak ada. 10 negara paling jujur di dunia itu nggak ada tuh mayoritas agama Aksa. Jadi sebenarnya yang kafir itu sebenarnya kalau boleh jujur ya pemuka-pemuka agama yang seperti ini, yang suka mempropagandakan hal-hal yang tidak jujur, ya. Jadi ada yang hilang daripada ajaran daripada negeri WKWK ini. Apa itu? Yaitu kejujuran. Mereka dalam beragama nggak jujur. Jadi umat daripada WKWK ini, ya, negeri WKWK ini dalam beragama mereka tidak jujur, ya. Mereka lebih memilih menutupi kalau misalnya ada yang seagama, seiman dengan mereka melakukan kesalahan. Ya, aib jangan dibongkar, ya. Sesama agama kita jangan dibongkar. Itu aib. Padahal ini akan merusak, ya. Jadi kalau boleh jujur, ya, pemuka-pemuka agama Aksa ini yang ada di negeri WKWK seperti saat ini, mereka juga sebenarnya nggak suci-suci amat. Mereka banyak melakukan penipuan, jual agama, ya. Mereka juga doyan kawin dan lain sebagainya. Mereka juga saknean sebenarnya kalau boleh jujur. Cuman kita aja yang mau dibodoh-bodohin, ya, dipropaganda, ya, dengan menggunakan dalil-dalil agama. Ya. Tapi yang anehnya, pemuda-pemuda di agama Aksa ini, saya melihat mayoritas mereka sudah terpapar ideologi daripada agama Aksa ini. Sehingga, ya, ketika misalnya ada yang mengatakan, ada influencer di negeri WKWK ini mengatakan, kita harus lebih membantu yang senegara dengan kita daripada seiman, seagama, daripada kita membantu seiman kita yang puluhan ribu kilometer. Lebih baik kita membantu tetangga kita, saudara kita yang senegara. Maka kalau ada yang mengatakan seperti ini, maka akan dikata-katain sesat. Kamu sudah menjadi kafir. Kamu sudah sesat. Kamu liberal. Kamu penyusup. Kamu misionaris dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat asing nilai-nilai budi pekerti luhur yang ditanamkan oleh nenek moyang negeri WKWK ini sudah sirna, sudah kandas. Kalau kita mengatakan kita harus berbudi pekerti luhur, kita harus mencintai alam, kita harus mencintai yang senegara kita, sebangsa, setanah air, maka mayoritas umat agama Aksa ini akan mengatakan, kamu tuh sudah kafir, ya, kamu sesat, kamu tuh tidak mengerti agama Aksa ini, kamu tidak mengerti, sok tahu lu dan lain sebagainya. Jadi mereka akan mengucapkan kalimat-kalimat atau mengucapkan dalil-dalil yang penuh dengan propaganda, ya, yang bikin otak puyeng. Bahkan sekelas dokter sekalipun, profesor, kalau berhubungan dengan
dogma atau doktrin daripada agama maksa ini, mereka akan kicep, bodoh, otaknya akan beku. Itu saking ajaibnya doktrin-doktrin daripada agama maksa ini. Dan kalau anak-anak muda sudah terpapar oleh ideologi daripada agama maksa yang sangat barbar ini, maka negeri WKWK akan tinggal kehancuran. Kenapa? Karena pemerintah negeri WKWK ini sudah dibajak dan sudah dikuasai oleh ideologi daripada agama maksa ini. Maka selesai sudah negeri WKWK ini. Negeri WKWK akan bubar, terpecah-pecah. Kenapa? Karena sudah dibajak dan ideologi agama maksa ini sudah dari kecil diajarkan. Kamu membenci agama ini ya, kamu nggak boleh berteman dengan ini. Oh, ini sesat. Oh, ini kafir dan sebagainya. Ya, dan yang paling berpengaruh kenapa negeri WKWK ini bubar, karena prinsip yang penting seiman. Ini yang jarang disadari oleh penduduk negeri WKWK. Bagaimana mungkin prinsip yang penting seiman ini bisa menghancurkan negeri WKWK? Sangat bisa menghancurkan. Apa alasnya? Gini, kalau misalnya mayoritas umat daripada agama maksa ini berpikir bahwa yang penting seiman, mereka akan lebih membantu saudara-saudara mereka yang seiman daripada senegara, karena mereka berpikir bahwa mereka punya bendera sendiri, mereka punya peraturan sendiri, mereka punya hukum sendiri, ya. Jadi mereka layak mendirikan negara agama. Itu yang ada di pikiran mereka, di luar daripada agama mereka. Itu beda negara dengan kita. Maka di negeri WKWK itu kan plural, ada sebagian yang beda agama, ada kelompok minoritas. Mereka bisa saja akan memisahkan diri dari negeri WKWK. Kenapa? Karena mereka merasa dianaktirikan, dipinggirkan. Mereka cemburu sosial. Kenapa? Karena umat daripada agama maksa ini lebih memilih yang seiman, lebih memilih yang lebih jauh di negara lain daripada negaranya sendiri. Dan ini akan menghancurkan negeri WKWK tanpa kita sadari. Ini lebih berbahaya daripada senjata apapun. Kenapa? Karena prinsip yang penting seiman ini sudah banyak menghancurkan suatu negara. Dan kalaupun agama maksa ini hanya seiman semua dari satu negara, bukan jaminan mereka ini akan damai. Karena agama itu kan beda penafsiran, beda pandangan, bisa ribut kok, bisa perang bertahun-tahun. Jadi bukan jaminan ya. Jangan berpikir bahwa kalau misalnya negeri WKWK ini satu agama semuanya, negeri WKWK akan makmur, loh Cinawi, ya baik dan sebagainya. Itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Karena apa? Karena agama itu kan penuh dengan penafsiran-penafsiran. Ya, khususnya agama maksa ini. Karena agama maksa ini adalah sebuah negara berkedok agama tanpa kita sadari. Atau lebih cocok disebut dengan partai politik berkedok agama. Karena mereka punya bendera sendiri, punya hukum sendiri, semuanya lengkap. Dan kalau mereka ini numpang di suatu negara lain misalnya, mereka jadi minoritas, mereka akan meneriakkan teriakan negara agama, dan sebagainya. Pokoknya ribet dah berurusan dengan agama maksa ini. Tapi hanya ada di negeri WKWK ya, bukan negeri Konoha. Nggak ada urusan dengan negeri Konoha ya. Warga Konoha itu anti kritik. Karena apa? Karena sedikit saja kita kritik agama yang ada di Konoha, maka mereka akan kejang-kejang gitu. Seperti yang nonton video ini, mereka akan tersindir, mereka akan emosi, mereka lebih menggunakan emosinya daripada mereka harus berpikir. Kenapa? Karena sekali lagi mereka ini sudah disuntik mati ya, otaknya dari kecil sudah dididik ya, sudah didoktrin bahwa yang berbeda pandangan dengan agama kita itu sesat. Mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling sempurna. Jadi bagaimana mungkin umat daripada agama yang paling sempurna ini introspeksi diri? Nggak mungkin, sungguh mustahil. Karena mereka sudah menganggap mereka sempurna, menganggap bahwa diri mereka tidak ada cacat, agama mereka juga sempurna. Padahal pada faktanya SDM daripada negeri WKWK ini sangat terjun bebas, paling rendah di dunia, salah satu paling rendah di dunia. Jadi negeri WKWK sangat
susah diselamatkan kecuali dengan satu cara. Apa itu? Dengan like video ini sebanyak-banyaknya. Kalau Anda like video ini sebanyak-banyaknya, maka video ini akan up ya, viral daripada video-video lainnya, dan akan banyak nonton video ini. Dan ya mudah-mudahan 1 atau 2 atau 3 orang yang sadar siapa kita sebenarnya, siapa jati diri bangsa kita. Itu solusi yang bisa saya tawarkan bagi yang nonton video ini, biar negeri WKWK tidak bubar. Itu solusinya, yaitu like video ini sebanyak-banyaknya. Ya, saya tidak ngambil kesempatan dengan like video ini ya. Ya mungkin saja video ini dolar kuning. Karena ngomongin agama itu sebenarnya kebanyakan dolar kuning, guys. Dolar kuning itu kita kerja bakti. Bayangkan. Kita itu seperti bajak sawah, tapi kita tidak digaji, seperti itu. Dolar kuning seperti itu, guys. Saya tidak baru kali ini mungkin saya nyuruh like ya. Subscribe nggak? Saya sangat jarang ngomong subscribe. Tolong ya, nggak pernah saya gitu ngemis ya. Karena saya peduli dengan negeri WKWK, dan ini mungkin kontribusi saya terhadap negeri WKWK, karena saya masih sayang sama negeri WKWK. Saya nggak mau negeri WKWK itu seperti negara lain, seperti Afghanistan, Syria, dan lain sebagainya ya. Dan ini hanya terjadi di negeri WKWK ya. Kalaupun ada kesamaan nama, identitas, dan lain sebagainya, itu hanya kebetulan belaka. Dan ini hanya di negeri WKWK, bukan di Indonesia. Saya Reko Noha, salam rasional.